Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam untuk teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan kami malam hari ini dalam persekutuan doa. Kita sama-sama memuji menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada, kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita bersyukur sepanjang hari ini kita boleh lewati semua karena anugerah Tuhan. Katakan amin, saudara. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan, memuji Tuhan malam hari ini. Dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih, Engkau Bapa yang baik, sungguh baik. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Hingga malam hari ini kami ada semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah malam hari ini kami rindu memuji menyembah-Mu. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau dahsyat, Engkau hebat ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama memuji Tuhan malam hari ini. Kuasa-Mu setiap hari, kulihat mukjizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mukjizat terjadi dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan. Katakan sama-sama saudara. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mukjizat terjadi dalam hidupku. Sekali lagi, setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mukjizat terjadi dalam hidupku. Panggil
ya. Mari sekali lagi sama-sama kita panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Nama Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari semua bersyukur saudara. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih, Engkau baik, Yesus baik. Haleluya, haleluya, segala pujian bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu selamanya, selamanya. Biarlah kami terus ingat akan Engkau ya Tuhan, ingat akan kasih-Mu, pengorbanan-Mu, anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Oh, Yesus baik, Yesus sungguh baik, Yesus sungguh baik, teramat baik. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami puji selama-lamanya Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Lebih lagi Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus,
bagiku. Aku punya Tuhan besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan kami punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan mari dengan iman katakan saudara, aku punya Tuhan yang besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, yes Lord, kemenangan dari-Mu. Kami sepakat Tuhan Yesus, punya Tuhan yang besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan boleh lebih lagi saudara katakan, aku punya. Terima kasih Tuhan yang telah berjanji. Kami percaya Tuhan Yesus. Ku terima sekarang kemenangan dan sekali lagi aku punya Tuhan yang besar yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, amin, kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dan kami terima kemenangan. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami terima kemenangan. Kami terima kuasa yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Terus bawa kami dalam kemuliaan, kepada kemuliaan-Mu ya Tuhan. Bila Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan atas hidup kami, seumur hidup kami, selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi.
Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima kemenangan Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Yang percaya katakan amin, saudara. Haleluya. Bila kemenangan demi kemenangan kita terima, yang percaya katakan amin, saudara. Mari kita terus bersuka cita memuji Tuhan. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, ada semangatku, takkan hilang kekuatanmu. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatan. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Boleh lebih lagi. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatan.
bersorak bagimu, sukacita surganya tak penuhiku, sukacita surganya tak penuhiku, sukacita surganya tak penuhiku. Sebab Allah yang kita sembah, Allah yang baik. Katakan amin saudara. Ya, terus memuji Tuhan saudara. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Amin. Baru rahmat kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tidak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu pagi. Hari berganti, kulihat kasih tak pernah berakhir. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, boleh lebih lagi saudara. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, yes, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan saudara. Biar semakin hari terus cinta akan Tuhan, kita terus merasakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita diberkati firman Tuhan malam hari ini saudara. Terima kasih Tuhan buat perkenanan-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Dan kami sungguh percaya Engkau Tuhan disenangkan atas pujian kami. Dan kami buka hati kami diberkati firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami merindukan Engkau Roh Kudus lebih dari segala.
Jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam, nikmati hadirat-Mu. Jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Mari sekali lagi saudara katakan sama-sama. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu. Jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidup. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu. Jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Haleluya. Puji Tuhan, kami persilakan hambanya. Bapak Surgawi, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kami masih ada sebagaimana Tuhan menyertai hidup kami. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Izinkan Tuhan firman yang saya sampaikan hari ini biarlah Roh Kudus yang mengurapi sehingga menjadi berkat bagi kami yang ada di sini maupun yang ada di online, sehingga kami bisa mempraktikkan dalam kehidupan kami. Urapi kami Tuhan satu persatu, jamah kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang percaya sama-sama katakan amin. Oke. Shalom, selamat malam teman-teman semua yang ada di sini ataupun yang ada di online. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Amin. Ada sukacita?
Amin. Oke. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, malam hari ini saya akan membawakan suatu firman Tuhan dan bukan kesaksian saya mungkin ya, karena segala sesuatu yang saya sharingkan berarti harus yang sudah kita alami ya, betul? Oke. Nah, malam ini saya akan membawakan tentang begitu pentingnya peran buah-buah roh dalam mengampuni. Wow, mengampuni. Oke, kata mengampuni itu berarti sesuatu yang kayaknya kalimatnya yang sakral ya. Saya percaya pasti kita semua di sini pernah ada yang mengalami dikecewakan ya, entah sama pasangan kita, entah sama orang yang kita kasihi, entah sama keluarga kita, anak kita mungkin, atau mungkin sahabat kita mungkin yang sudah kita sering sharing berbagi hidup dengan orang yang kita kasihi. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai peluang besar untuk melukai hati kita, betul? Oke, namun, nah di sini saya mau menyampaikan bahwa siapapun mereka, apapun yang mereka lakukan pada kita, betapa sakitnya, betapa terlukanya kita, ya. Namun kita sebagai seorang yang percaya, seorang yang dikasihi Tuhan, hanya satu yang mau saya sampaikan di sini bahwa kita diwajibkan untuk mengampuni. Mungkin kita udah sering ya dengar kata, misalnya kalau pendeta bilang ampuni, 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 apalagi lagi masa Pentakosta ya, semuanya pasti bilang ampuni, ampuni. Kalau kita lagi sakit parah misalnya, kita mau minta doakan sama pastor gitu, pastor siapa pasti bilang ampuni, ampuni, kamu ampuni setiap orang yang bersalah kepada kamu atau setiap orang yang melukai hati kamu, betul? Nah, kenapa mengampuni adalah kewajiban orang percaya? Mungkin kita sama-sama bisa buka di kitab Matius 6 ayat 14-15. Oke, yuk. Di sini kita belajar bagaimana sama-sama pelajari membaca bahwa mengampuni adalah wajib gitu, perintah ya. Oke, sudah buka semua? Amin. Aman? Aman. Oke. Di Matius 6 ayat 14-15 di sini kita sama-sama baca. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi, di sini ada kata tetapi, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Oke, di sini kita ada kalimat perintah ya. Di sini ada kalau kamu mau minta sesuatu, kamu mau minta diampuni dosa atau kesalahan kita yang kita perbuat sama orang lain, syaratnya kita harus mengampuni orang lain dulu, gitu kan? Gak bisa kita bilang Tuhan, tolong ampuni dosa saya hari ini berbuat salah, saya sudah mengecewakan orang lain misalnya, sebut suamiku misalnya, aku udah membuat dia terluka, tolong ampuni Tuhan, gitu kan? Tapi Tuhan bilang ampuni dulu dosa suamimu misalnya sama kita yang buat kita terluka. Oh nggak bisa, saya nggak mau ngampunin dia, ampuni dosa saya aja, bisa nggak? Gak bisa. Di sini perintah. Gitu kan, sama kalau kita hidup kita pasti ada hak dan kewajiban gitu kan. Kalau kita mau mendapati hak kita lakuin dulu kewajiban kita. Di sini Tuhan tegas bilang, kalau you mau saya ampuni, maksud dosa-dosa kamu saya ampuni, saya hapus, kamu hapusin juga salahnya orang lain sama kamu gitu kan. Oke. Nah, oleh sebab itu makanya mengampuni orang yang sudah berbuat salah sama kita, yang buat sudah hati kita terluka, mungkin sudah membuat kita sakit hati gitu kan ya, mungkin atau kecewa berat gitu. Nah, di sini Tuhan berkata ampuni. Mengampuni itu adalah yang mudah atau sulit ya? Gampang gak sih seperti kita mengembalikan telapak tangan gitu untuk mengampuni orang? Sulit atau sangat-sangat sulit? Super sulit ya. Apalagi misalnya orang itu udah bertahun-tahun gitu ya misalnya, atau mungkin pasangan kita misalnya, gue udah berbuat semua loh, segala sesuatu yang untuk lo gitu loh, gue udah berbuat apapun yang lo minta gitu, lo nyuruh gue begini, tapi gue udah ngelakuin, tapi lo nya gak berbuat yang sesuai yang kita inginin gitu ya, gue udah ngelakuin segala sesuatu. Atau mungkin teman-teman mungkin yang di tempat kerja misalnya, sudah melakukan yang terbaik dia kan, sudah mengikuti apapun perintah bos misalnya, terus sudah memberikan hasil yang terbaik gitu, tapi saat teman-teman mendapatkan sesuatu yang kalau kita berbuat baik atau kita berbuat sesuatu yang luar biasa, pasti kita dapat reward ya. Di dunia kerja pasti begitu ya, entah itu promosi, naik jabatan misalnya, atau dapat gaji tambah gitu ya. Nah, misalnya nih teman-teman dapatkan promosi, itu kabar baik buat kita, tapi bisa jadi kabar yang ini tidak baik nggak buat orang-orang di sekitar kita. Misalnya teman-teman ini teman-teman ini misalnya orang yang mungkin baru kerja setahun 2 tahun gitu, ya kan? Baru kerja setahun 2 tahun di tempat kerjanya kantor teman-teman,
kerjanya ini yang kalian berikan itu melampaui batas standar gitu ya, melampaui ekspektasinya pimpinannya teman-teman gitu, saudara-saudara semua gitu. Nah, karena mereka pimpinan kita tuh senang, leader kita tuh senang sama kita, mereka memberikan reward pada kita, yaitu memberikan promosi, misalnya contoh jabatan. Tapi orang di sekitar yang udah kerjanya yang lebih lama pasti ya marah dong ya, kecewa. Enak banget lo baru masuk gitu lo ya, lo udah bisa dapat promosi gitu kan. Nah, kayak gitu tuh juga bisa membuat kita sakit hati, kecewa sama perbuatan orang lain. Itu contoh di tempat kerja gitu. Di pelayanan juga pasti ada sikut-sikutan ya, walaupun misalnya berbeda divisi pelayanan, tapi tetap. Nah, siapapun dia, mau orang tua kita juga bisa berpotensi ya untuk membuat kita kecewa, dendam, sakit hati gitu. Saya pun juga pernah sama bapak saya hampir 1 tahun saya nggak ngomongan. Ada hal sepele gitu ya, tapi membuat sakit hati. Tapi puji Tuhan, akhirnya saya bisa berdamai. 1 tahun sebelum bapak saya meninggal, saya udah berdamai. Oke, nah, jadi siapapun orang yang dekat sama kita, yang sangat dekat banget, yang udah kita anggap tuh kayak sebagian dari diri kita, itulah mereka yang berpotensi untuk menyakiti kita. Nah, kembali lagi, kenapa mengampuni dituntut oleh Tuhan? Karena itu suatu hal yang sulit, tapi itu harus. Ya, sudah jelas-jelas tadi kita bilang bahwa Tuhan bilang bahwa kalau kamu mau diampuni, ya kamu harus ampuni orang lain dulu, gitu kan? Kamu lepaskan pengampunan, baru kamu bisa saya ampuni, gitu kan? Nah, mengampuni adalah kewajiban yang sulit untuk kita kerjakan. Bahkan bisa dikatakan, wow, kayaknya berat ya. Bahkan ada orang yang berproses sampai bertahun-tahun ya untuk bisa mengampuni orang lain gitu ya. Bisa sampai 5 tahun, bisa lebih bahkan ada yang bisa sampai benci banget, sampai dendam banget, bahkan ada yang sampai pikirannya itu udah gelap ya kan. Bahkan ada yang saking dia bencinya sama orang lain, dia tidak bisa melepaskan pengampunan, dia membuat atau memotivasi yang jelek, misalnya melakukan hal-hal yang buruk pada orang lain karena dia terlukanya tuh luar biasa. Mungkin dia difitnah, mungkin dia ditipu misalnya sehingga sampai bangkrut misalnya ya kan, usaha sampai bangkrut gara-gara orang yang kita percaya. Mungkin dia disakiti gitu. Nah, banyak penyebab yang membuat kita tuh terluka oleh orang yang kita kasihi ya. Oke. Nah, karena sulit ya kan? Karena sulit, tapi kita mau nggak hidup dalam perkenanan Tuhan? Amin. Tapi sulit. Mau pilih mana? Mau sulit dalam perkenanan Tuhan atau aman atau tidak tidak dalam perkenanan Tuhan? Ya udah, gue gini aja. Itu urusannya dia, nantilah gitu. Lebih baik hidup dalam perkenanan Tuhan, walaupun mau bagaimana sulitnya ya. Oke, oleh karena itu, karena kita tahu nih kita sulit nih, paling sulit, gak bisa dengan semudah kita membalikan telapak tangan untuk mengampuni orang lain. Karena butuh pengorbanan, kita tuh harus bisa menundukkan egonya kita, ya kan. Rasa sakitnya kita tuh harus kita bisa sembuhin sendiri dulu, butuh waktu. Nah, oleh karena itu kita kan gak bisa ya melakukan semua itu dengan kemampuan kita sendiri. Oleh sebab itu kita butuh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu yang akan membantu kita, memampukan kita, membimbing kita, memimpin kita, menghibur kita, ya kan, supaya kita bisa melampaui semua masa dan kita bisa segera untuk menyembuhkan nih luka kita sendiri gitu loh. Oke? Karena bagaimanapun kalau kita masih ada luka ya kan, kalau luka masih basah gitu ya. Itu kan kalau kita nggak obatin lama kering ya. Nah, begitupun juga kita, kalau kita punya luka, kita nggak beresin nih sama diri kita nih, kita diamkan, ya kan? Yang kita lakukan ke orang lain bisa nggak menjadi berkat? Rata-rata orang yang terluka dia kan melukai orang lain, nggak akan dia bisa jadi berkat bagi orang lain. Karena apa yang saya terima dari orang itu juga yang akan saya berikan ke orang lain. Bahkan kita bisa memberikan pada orang yang bukan semestinya yang seharusnya mendapatkan perlakuan seperti itu, gitu ya. Oke, oleh sebab itu kita butuh Roh Kudus supaya kita bisa melewati dan hidup dalam perkenanan Tuhan. Karena jelas-jelas Tuhan bilang, ya kan, kalau kamu mau mau hidup dengan benar, hidup dalam penyertaan Tuhan, hidup diberkati, hidup berkelimpahan, gitu kan, hidup dengan damai sejahtera, penuh sukacita, itu semua ada syarat-syaratnya, ya kan? Nggak bisa dengan mudah hidup bersama Tuhan, mau mengikuti mendapatkan fasilitas yang Tuhan berikan itu nggak mudah, nggak bisa gitu kan, dengan kehidupan di dunia ini gitu ya. Oke, nah teman-teman boleh kita sama-sama misalnya sama-sama baca di Roma 8 ayat 26a, ya.
Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Udah jelas-jelas, ya kan? Tuhan bilang Bapa di surga nanti akan mengirimkan kita Roh Kudus, Roh penolong. Supaya apa? Karena Dia tahu kita nggak bisa melakukan sendiri, kita butuh penolong. Ada amin? Oke, nah oleh sebab itu kita untuk dapat mengampuni orang yang begitu sudah melukai kita, sudah menyakiti hati kita gitu ya, sudah membuat kita sakit hati, kecewa, sudah membuat kita terpuruk, bahkan membuat finansial kita berantakan gitu ya, karena kita tadinya percaya sama orang ini, misalnya berbisnis gitu ya, berusaha, tetapi kita dikecewakan sama dia, sehingga buyar semua harapan-harapan kita, semua planning-planning kita semua buyar gitu kan. Tapi kita kembali lagi, kita mau punya keputusan, mau memperbaiki, mau menyembuhkan, atau terus dalam luka. Ya, untuk dapat mengampuni kita perlu buah-buah roh nih, ya. Kita perlu buah-buah roh, ya kan, dalam diri kita. Nah, dan mengenai buah-buah roh tersebut, ya kan, kita bisa lihat di dalam Yohanes 15 ayat 5. Oke. Ya, di sini kita semua orang yang percaya sama Yesus, ya kan, wajib memiliki buah-buah roh, ya kan. Nah, asalkan kita terus melekat pada pokok anggurnya. Oke, di Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Wow, di sini jelas kita wajib hidup dalam perkenanan Tuhan. Kita nggak bisa di luar Tuhan. Di sini Tuhan bilang kalau kamu hidup dalam aku, kamu akan berkelimpahan, kamu akan berbuah banyak. Berarti kita bisa bayangkan, kalau kita hidup tanpa Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan itu akan jadi sia-sia. Segala sesuatu itu hanya bersifat sementara. Segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak ada damai sukacita. Ya kan, semuanya mengandalkan usaha kita. Ya kan? Seberapa banyak besar sih, seberapa hebatnya sih usaha kita? Semuanya akan kembali sia-sia kalau mengandalkan kekuatan sendiri. Tuhan bilang, kamu harus tinggal dalam aku. Kalau kamu tinggal di dalam aku, kamu akan berbuah. Kamu akan berbuah lebat, berkelimpahan, seperti itu. Nah, semua pasti ingat ya, kalau kita masih anak kecil aja kan, kalau sekolah minggu kan diajarkan kan ya, bagaimana buah-buah roh ya, sampai harus dihafalkan sama anak-anak sekolah minggu ya kan. Nah, yuk, semua teman-teman pasti hafal. Buah-buah roh itu ada apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu, ya kan? Anak-anak kecil aja semua dari kecil itu udah diajarkan untuk bagaimana mereka bisa mempraktikkannya dalam kehidupan mereka. Nah, apalagi kita, ya kan? Semakin kita besar, semakin kita dewasa, semakin besar pula tantangan yang kita hadapi. Nah, tapi kali ini, ya, yang mau saya bawa dari 9 buah roh ini kita akan persingkat menjadi 3. Ya, tidak semua buah roh itu yang kita bahas. Oke, yang berhubungan dengan mengampuni. Oke, yang pertama adalah kasih. Nah, kalau teman-teman bisa buka kitabnya, atau mungkin bisa ditampilkan di kitab Matius 22 ayat 37-40. Oke, di sini ya tertulis, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia. Tapi ingat di sini seperti dirimu sendiri. Nah, pada kedua hukum ini adalah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, di sini kita akan pelajari, baca sama-sama bahwa pertama kita harus kasihi Tuhan Allah, ya kan? Nah, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Oke, kalau kita misalnya mengasihi pasangan kita, misalnya contoh ya, kalau kita mengasihi pasangan kita, suami atau istri, wah kita sayang sama dia, kita cinta sama dia, kita pasti akan melakukan segala sesuatu apapun yang untuk menyenangkan dia, betul? Kita mau berkorban apapun, kalau perlu saya puasa deh, nggak uang jajan gitu kita simpen gitu untuk memberikan kado yang terbaik buat dia. Kita mau menyenangkan hati dia. Kalau perlu kalau disuruh kita berubah deh demi dia, betul? Nah, apalagi kalau sekarang kita sama Tuhan kita, Tuhan Allah kita, Allah yang menyertai hidup kita, Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kita, ya kan? Yang selalu ada sama kita, baik saat duka ataupun suka. Nah, Tuhan bilang dengan segenap hatimu. Oke, lalu yang kedua di sini lihat, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau kita misalnya nih
terluka, kita punya sakit hati ada orang lain. Di sini kita damai, sukacita atau tidak? Gak ada ya, pasti semuanya palsu ya. Kalau bisa depan orang, hai gitu ya. Kalau orang yang mungkin yang sudah kecewain kita mungkin hai, tapi dalam hati gitu ya, enak banget loh ya, bagus loh ya, awas ya, lihat aja nanti ya gitu kan. Gue gak akan lupain ya, oke cukup ya, oks aja gue tahu ya. Oke, kayak gitu ya kita kalau misalnya kalau kita nggak punya damai di sini, ya kan. Bagaimana kita juga bisa mengasihi orang lain, ya kan? Mungkin bisa mengasihi dengan pura-pura banyak, misalnya kita bisa memberi orang lain gitu, tapi tanpa kasih, tanpa cinta itu bisa. Tapi kalau kita mengasihi diri kita, makanya Tuhan bilang kasih diri kamu dulu. Kalau kamu sudah mengasihi diri kamu, diri kita udah tenang, damai, penuh sukacita gitu ya, terus penuh joy, terus kita secure sama diri kita gitu ya, kita udah pasti akan memberikan yang terbaik juga, karena apa yang dari dalam itu akan keluar, baik melalui sikap kita, baik melalui ucapan kita, ya kan, pasti akan yang baik, ya kan. Kalau dalam kita ini kotor, segala sesuatunya itu yang penuh kecewa, maka yang kita lakukan pada orang lain pun juga akan kecewa, kita akan melukai orang lain. Itu bahayanya. Makanya Tuhan bilang kasihilah dirimu dulu sebelum kamu mengasihi orang lain, supaya orang lain tuh menjadi mendapat berkat atau menikmati berkat dari kehidupan kita. Mereka bisa melihat berkat kita, melihat kehidupan kita, melihat usaha kita, melihat keluarga kita, melihat pergaulan kita, bisnis kita, apapun yang kita lakukan itu menjadi berkat bagi orang lain. Dan orang melihat, oh iya ya, kehidupannya diberkati Tuhan ya, wow dia luar biasa gitu kan. Nah seperti itu. Jadi jangan pernah ya kita tidak membereskan dari dalam diri kita dulu. Pastikan kita beresin diri kita dulu, sembuhin luka kita dulu, obatin luka kita dulu, benar-benar seperti luka yang sudah kering, yang sudah sembuh ya, sudah tidak terasa lagi sakitnya, baru kita bisa memberkati orang lain. Oke, nah kalau dari kasih ini kita mampu mengasihi ya, kita mampu mengampuni orang. Namun perlu sadar juga ya kan, bahwa kita telah ya terlebih dahulu dikasih dan diampuni oleh Allah, dan perlu membalas kasihnya dengan menjalankan perintahnya itu tadi. Kalau kamu mau diampunin ya ampunin dulu, itu udah wajib, mesti kudu wajib, nggak bisa ditawar, nggak bisa dinego gitu ya, itu udah wajib, udah perintah gitu kan. Lo mau nggak mau, suka nggak suka ya kan, lo tetap harus jalanin, nggak bisa ditawar gitu. Hukum Tuhan itu nggak bisa ditawar. Lalu mengampuni adalah bukti bahwa kita mengasihi diri kita sendiri, ya kan? Oke. Karena sesuai dengan Matius 22 ayat 37-40, kita tidak dapat mengasihi orang lain bila kita tidak mampu mengasihi diri sendiri. Betul. Karena ya, di sini ada alasan ya. Karena sikap tidak mau memaafkan dapat mempengaruhi jiwa dan tubuh kita. Kita semua tahu ya. Kalau kita lagi sakit hati, kalau kita lagi kecewa, kita pasti hidup kita nggak tenang ya. Bisa tidur nyenyak nggak sih? Nggak bisa. Mana bisa tidur nyenyak ya kan? Bawaannya uring-uringan. Terus kalau kita lagi marah, terus kita lagi nyetir, mempengaruhi nggak emosional kita lagi saat nyetir? Pasti mempengaruhi ya. Kerjaan juga jadi uring-uringan gitu kan. Anak pun kita sampai rumah pun bisa kena bahan ocehan kita gitu ya. Karena kita nih lagi nggak tenang, nggak ya kan, jiwa kita tuh lagi berontak gitu. Nah kalau kita yang seperti itu, biasanya kita apa? Rajin berdoa atau malamnya malas berdoa? Malah jadi malas berdoa ya. Jadi jarang. Tar dulu ya Tuhan ya. Gue bilang percuma Kadang bahkan kalau ada orang yang malas jadi beribadah gitu ya. Yang tadinya dia rajin beribadah, ngapain gue beribadah? Orang di dalam gereja juga yang telah menyakiti gue kok gitu, ngapain juga gue rajin-rajin pelayanan gitu kan. Teman sendiri kok pelayanan yang nyingkut gue, yang bikin gue keluar misalnya, atau yang menjatuhkan gue gitu kan. Ngapain gue doa Tuhan, ngapain gue puasa Tuhan, gak ada artinya, toh gue dilukain sama orang. Betul, banyak gitu kan. Nah itu bahayanya kalau kita misalnya membiarkan luka itu terus berkembang dalam kehidupan kita. Lalu secara fisik, nah banyak ya kita lihat di keluarga kita, ataupun kita kalau misalnya teman sekitar kita gitu ya, banyak yang sakit, misalnya dia sakit jantung lah misalnya, atau sakit GERD lah gitu, atau lambung lah ya kan. Nah kalau kita baca gitu ya, searching gitu kita cari, itu biasanya rata-rata penyakitnya karena apa? Karena sakit hati. Iya. Kenapa? Karena kesehatan tubuhnya tuh tidak tidak stabil dia ya, terganggu gitu loh, terganggu sistem kekebalan tubuhnya gitu kan. Oleh sebab itu bahayanya berarti besar kalau kita biarkan ya, kita biarkan itu sakit hati kita menggerogoti tubuh kita ya kan, itu mengganggu pikiran kita,
mengganggu jiwa kita nggak tenang gitu ya, tidur nggak nyenyak gitu kan. Harusnya jam tidur kita malah masih uring-uringan, kita malah mengingat-ingat kesalahannya orang itu, malah kalau bisa bahkan bisa-bisa mengucap kutuk ya kan. Nah, itu yang bahaya. Itu yang mesti kita perhatikan. Jadi memberi pengampunan dapat menghasilkan kebebasan spiritual dan peringatan kesehatan fisik. So, jadi jangan heran kalau setiap kita misalnya minta doain dong sama Pak Pendeta tolong doain saya, ini saya begini. Pasti sarannya Pak Pendeta itu pasti siapapun mereka pasti bilang, sembuhkan lukamu dulu, sembuhkan hatimu dulu, beresin hatimu dulu, baru kamu bisa pasti sembuh gitu kan. Karena segala sesuatu itu kan dalam tubuh kita itu kan ada pikiran, ada perasaan ya, ada jiwa gitu kan. Nah, oke. Jadi memberi pengampunan dapat menghasilkan kebebasan spiritual dan peningkatan fisik ya. Ingat, kalau ada orang yang misalnya, lu kok tenang aja sih, misalnya saya ada ya teman gitu ya, atau yang ya saya bilang nggak terlalu dekat lah ya, mungkin ya cukup dekat tapi nggak terlalu dekat. Nah terus kita tentunya ada Slack misalnya atau siapapun gitu ya, kalau santai amat sih terus gitu, loh kesehatan mental gue lebih penting bro daripada kayak gituan gitu loh, hidup gue lebih penting gitu loh, ngapain gue ngurusin kayak gituan, ya udah biarin aja gitu loh. Jadi kalau kita misalnya ada masalah sama orang, kita harus mesti selektif nih, ini masalah besar atau masalah kecil. Kalau ini masalah kecil ya udah yang kayak gitu doang, udahlah gitu loh, lebih baik pikir panjang gitu loh. Kesehatan mental gue, kalau anak-anak milenial sekarang atau anak-anak Gen Z sekarang bilangnya kesehatan mental lebih penting ya daripada misalnya hal-hal kayak gitu loh. Sama, kita pun juga harus seperti itu. Kita bisa bedakan pergumulan-pergumulan mana yang penting sama pergumulan yang tidak penting gitu. Yang misalnya yang udah terbiasa, oh yaudah kita mesti juga menilai orang ini memang penyakit apa tidak. Karena ada orang yang bertindak seperti itu yang dia memang punya sakit, jadi dia akan terus menerus gitu ya, dan itu menjadi karakternya. Jadi kita mesti bisa menganalisa orang tersebut gitu ya. Kalau hal-hal yang kayak gitu dia berulang-ulang, ya sudah biarin aja sih, ngapain diinin. Kita cuma cukup berdoa, mendoakan dia supaya dia berubah, paling seperti itu ya. Dan kita terhadap dirinya kita yang penting pertama kita jaga diri kita dulu. Pastikan mental health kita sangat penting ya. Oke, lalu yang kedua tadi yang kedua adalah damai sejahtera. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, damai sejahtera yang kalau kita lihat di Filipi 4 ayat 7 ya. Damai sejahtera di sini bukan damai ya yang kita usahakan sendiri ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita lihat di sini, damai Allah ini mampu melalui segala akal yang kita miliki. Nah, damai sejahtera ini bukan damai sejahtera yang kita usahakan, bukan dengan usaha kita sendiri, bukan dengan cara kita sendiri gitu ya. Melainkan dengan sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal kita. Oke. Lalu yang kedua, damai sejahtera dari Allah ini akan memelihara hati dan pikiran kita. Oke. Ya. Dan pikiran kita berbicara tentang jiwa, yang dalam jiwa kita dapat ada pikiran, perasaan dan kehendak. Oke. Nah, dengan demikian sehingga jiwa kita yang diberikan damai sejahtera Allah ini mampu melalui segala alam pikiran kita, sehingga kita bisa menganalisa nih. Oh, kalau kita dapat perlakuan dari orang ini, kita bisa begini mikir, oke, mungkin backgroundnya dia emang seperti itu, mungkin dia melukai orang lain karena mungkin dia terluka. Oke, mungkin masa kecilnya dia seperti itu. Kita bisa menganalisa dia gitu kan. Kita bisa memperhatikan dia gitu. Bukan kita fokus ke orang itu ya, tapi kita untuk mengurangi rasa sakit gitu kan. Oke, mungkin dia berbuat seperti itu ya karena dia lagi ada masalah, rumah tangganya mungkin lagi bermasalah, mungkin bisnisnya lagi bermasalah, mungkin pasangannya juga lagi bermasalah, atau mungkin masa kecilnya dia terluka, dia nggak punya hubungan yang harmonis sama keluarganya. Ya mungkin backgroundnya biasanya kenapa. Nah itu yang bisa menjadi penyebab orang untuk melukai orang lain, punya sifat seperti itu, karakter, jadi karakter karena dia lakukan terus menerus pada orang lain. Oke, jadi yang pertama kita harus memiliki buah rohnya, pertama ngasih ya, mengasihi, lalu yang kedua damai sejahtera, dan yang ketiga ini yang paling penting nih, sangat penting banget, yaitu penguasaan diri. Yang ketiga, kalau kita lihat sama-sama di Amsal 25 ayat 28 ya. Oke, kita mari baca sama-sama di Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat kota temboknya. Oke.
Tembok kota adalah benteng pertahanan, ya. Jadi kalau bila kita tidak mampu menguasai diri, maka iblis akan dengan mudah menyerang kita dengan intimidasi nih. Dan pemikiran-pemikiran untuk tidak mengampuni, membenci dan mendendam yang dampaknya akan merugikan diri kita sendiri. Ingat sekali lagi, iblis datang ke rumah yang bersih atau rumah yang kotor? Hah? Rumah yang bersih. Dia akan mengganggu orang atau dia akan mengintimidasi kita itu orang-orang yang memang dalam perkenan Tuhan atau orang yang di luar perkenan Tuhan. Orang yang punya yang dirancangkan Tuhan yang akan menerima sesuatu yang luar biasa atau yang tidak. Nah, ingat iblis itu pasti akan mengincar kita. Kalau rumah kita kosong atau kita hidupnya di luar perkenan Tuhan, ngapain iblis capek-capek gitu kan, tugasnya dia gitu. Itu mah temannya gitu kan. Nah, perlu kita perbaiki. Perhatikan di sini. Tembok adalah benteng pertahanan, ya. Nah, ini ya kunci kita di sini. Iblis itu paling senang lewat intimidasi gitu ya. Alah udahlah gitu kan, biarin aja udah gitu kan, gampang, lu tinggal modal misalnya 1 juta, lu datang aja ke situ tempatnya, udah beres gitu kan. Kita diajak untuk apa? Membalas dendam, ya kan, membalas gitu kan. Enak banget, jangan ini dong, jangan gampang-gampang banget tuh jadi orang murahan banget sih, gitu aja lu langsung bisa ampunin dia, jangan. Gila lu, gara-gara dia tuh lu tuh udah jatuh tau nggak, lo karir lu hancur, gara-gara dia bisnis lu hancur. Enak banget dia hidup tenang, lu di sini susah, lu jadi harus berutang-utang gara-gara orang itu. Enak banget dia, jangan lagi. Udahlah, ngapain, biarin, kita doain supaya dia hancur. Kita sama-sama yuk. Misalnya dia ingin kita, ayo kita cari orang yang sama-sama nggak suka sama dia supaya orang itu terpojok gitu kan, biar dia ngerasain apa yang kamu alamin gitu kan. Udahlah, kamu tuh gak akan berhasil kayak gitu-gitu. Nah, itu iblis sukanya mengintimidasi kita. Nah, tugas kita adalah kita harus bisa menjaga gitu ya, menjaga tembok kota, yaitu benteng pertahanan kita. Kita harus bisa memastikan segala sesuatu yang ada di kepala kita, ya kan, pikiran kita harus yang positif. Oke, kita selalu ingat lagi, kalau kita dibilang gak bisa, kita gak mampu, orang itu nggak layak gitu kan. Kebalikannya misalnya, udah orang itu nggak layak, jangan, lu tuh nggak berharga, lu tuh nggak bernilai. Justru kita harus kembalikannya lagi. Kita harus mengingatkan lagi diri kita, oke, aku berharga di mata Tuhan. Tuhan mengasihi aku, Tuhan mencintai aku gitu kan. Aku mau hidup dalam perkenanan Tuhan. Aku nggak mau jauh dari Tuhan. Oke, walaupun orang walaupun orang mereka-rekakan yang jahat untuk kita, walaupun orang luar sana bisa nutup mata ya kan sama kita. Mereka tahu kita difitnah, mereka tahu bahwa yang kita lakukan itu tidak benar, ya kan, bahwa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang diisukan, atau ya kan, biarkan saja. Kita percaya Tuhan kita yang hidup, dia tahu gitu kan, bahkan apa yang dirancangkan oleh orang lain terhadap kita, dia tahu, dia izinkan gitu loh, ya. Nah, kalau saya misalnya, saya bersyukur ya kalau saya punya selalu punya hubungan yang baik sama Tuhan. Kenapa? Teman-teman, kalau misalnya kita mau dapatkan sesuatu yang buruk dari orang, ya, melalui Roh Kudus itu akan mengajarkan kita, akan mengingatkan kita, akan menginformasikan kita bahwa di depan itu nanti kita akan ada hal-hal yang merugikan, ya. Saya beberapa kali seperti itu, gitu kan, sehingga akhirnya kita siap nih, siaga gitu kan. Kita udah tahu nih, kok kayaknya ke depan kok ada sesuatu yang ganjil ya, kok begini ya, kok kayaknya lingkungannya itu udah mulai nggak nyaman ya. Terus kok ada tindakan-tindakan, gerakan-gerakan kok yang di luar gitu ya, di luar naral gitu. Saya pernah seperti itu, ya. Saya merasa, Tuhan ini maksudnya apa ya? Kok saya nggak nyaman ya? Kok ini saya ada sesuatu yang ganjil ya? Lalu Tuhan bilang, misalnya, kamu persiapkan dalam waktu dekat ini kamu akan menghadapi ini. Oke, kamu tolong persiapkan ini, bla 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 bla. Saya tidak perlu ceritakan ya. Kamu tolong persiapkan. Oke, Tuhan, tapi untuk apa? Ini kan cuma acara sekian aja. Kamu persiapkan. Oke, saya persiapkan. Saya bilang sama suami saya, Pak, tolong persiapkan ini begini. Kenapa? Gak tahu, Tuhan suruh aja. Nanti di depan itu akan ada sesuatu yang gak baik katanya. Oke, lalu sebelumnya lagi ternyata pas di hari itu, pas di harinya datang itu, orang sudah mereka-rekakan yang jahat buat kita. Dan tapi puji Tuhan, melalui persiapan yang dikasih Tuhan Roh Kudus, kita bisa ngelewatin. Tapi gak sampai di situ. Kita pikir udah selesai nih. Oke, ternyata puji Tuhan. Tuhan terima kasih ya. Akhirnya kami bisa melewati ini. Ternyata orang mereka-rekakan yang jahat buat kita. Mereka mempersiapkan ranjau gitu. Mereka mempersiapkan perangkap buat kita. Tapi puji Tuhan itu udah terlewati. Oh no. Setelah itu masih ada lagi teman. Ya. Jadi teman, kalau kita lihat
di depan kita itu udah baik-baik saja, teman-teman ketawa, itu belum tentu. Di belakang itu mereka bisa jadi menjadi potensi yang menyebabkan kita mengalami masalah, ya kan? Lalu berlanjut, orang menyuruh, ya, orang lain, Tuhan menyuruh orang lain yang tidak pernah main ke rumah kita, tapi dia datang, dia mengabarkan, oke, oh ada begini ya, oh ya udah. Tapi puji Tuhan kita udah siap, saat suatu waktu kita menghadapi lagi kita udah siap, gitu. Kita malah senyum-senyum aja. Jadi ya puji Tuhan, pastikan teman-teman semua, pastikan saudara-saudara yang ada di sana, ya kan, andalkan Tuhan, selalu minta Roh Kudus selalu menemani kita, karena di luar itu jahat. Teman ketawa banyak gitu ya, tapi teman ketawa itu belum tentu itu adalah teman di saat kita berduka. Bisa jadi mereka adalah orang yang berpotensi untuk melukai kita, siapapun mereka, ya, justru karena orang yang terdekat yang punya potensi paling besar, ya. Oke, next. Jadi kuasailah diri, karena dengan menggunakan kehendak bebas kita untuk memilih melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita. Oke. Dan lagi, Roh Kudus dan iblis sedang berebut pengaruh di pikiran kita. So, kita yang harus menguasai diri kita untuk memilih yang baik dan benar sesuai tuntunan Roh Kudus. Oke, kita punya kehendak bebas. Kita mau pilih yang mana? Kita mau ikutin yang mana? Kita mau ikutin ego kita atau mau ikutin perintahnya Tuhan, gitu kan? Kalau kita mau hidup dalam perkenanan Tuhan, kita mau dalam hidup kekudusan, gitu ya, hidup disertai Tuhan, setiap langkah kita disertai Tuhan, hidup kita diberkati, kita dijanjikan naik bukan turun, kita jadi kepala dan bukan ekor, kita hidupnya berkelimpahan. So, ikutin perintah yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Memang pahit, memang berat, memang susah, tapi mau nggak mau harus mesti kudu wajib kita lakukan, ya kan? Oke. Sebelum saya mau menutup, ya kan? Oke, jadi dari buah-buah roh tadi 9 buah roh itu, ya, kita sudah gunakan 3 ya. Itu ada apa aja? Kasih, damai sejahtera, dan penguasaan diri. Ini yang paling penting gitu kan? Karena 3 ini berkesinambungan dalam kehidupan kita. 3 aja berat gitu loh kan? Nah, saya mau kutip dari buku berjudul Mencintai Hingga Terluka, karya Julianto Simanjuntak dan Roswita Draha, yang mengatakan nih bahwa mengampuni bukan melupakan kesalahan, tetapi untuk menjadikan itu sebuah pelajaran. Mengampuni juga berarti bisa mengingat, namun sudah gak sakit lagi. Oleh karena itu pastikan setelah kita disakiti, kita perlu mengambil waktu untuk menyembuhkan luka yang kita alami. Ya seperti luka. Kalau misalnya luka cuma tergores jaja, mudah ya. Tapi kalau luka yang perlu jahitan dalam, terus penyembuhannya lama gitu kan, masa pemulihannya lama gitu kan. Belum juga luka ini kering ini lagi, dikoyak lagi. Nah, gampang lagi kita terluka. Jadi mengampuni orang bukan berarti kita juga misalnya, yaudah gue ngampuni, oke gue bisa lagi sama lo gitu kan, dekat-dekat lagi. Enggak juga gitu, bukan berarti udah lupa. Sorry ya Queen, apa ya? Emang lu buat salah apa sama gue ya? Enggak gitu juga Kales, ya kan? Nah, bukan berarti kita juga bisa berarti 100% lagi gitu ya. Mengampuni itu memang kita sudah melupakan, ya kan? Tapi ya kan kita tidak perlu tetap perlu harus mengingat lagi. Kenapa kita perlu mengingat? Supaya kita nggak ngalamin hal yang sama lagi kedua kali gitu. Ya kan nggak mungkin lah, masa kita mau kedua kalinya gitu kan jatuh ke dalam lubang yang sama, bermasalah dengan orang yang sama, kan enggak. Ya kan kita kan punya hikmat ya. Dikasih Tuhan kita punya hikmat bagaimana kita untuk menganalisa, bagaimana kita bisa mengenali, oh si A ini orangnya begini, oh si B ini begini, oh si C ini begini gitu. Jadi dengan melalui pengalaman-pengalaman yang kita alami gitu ya, terutama pengalaman buruk, kita bisa memperhatikan, kita bisa menjadikan itu sebagai suatu dasar atau patokan supaya kita dalam langkah itu tidak melakukan kesalahan yang sama, supaya kita tidak melalui jalan yang sama gitu. Oke. Lalu ada satu quote yang menarik nih, dikatakan seperti ini. Bayangkan Anda digigit ular dan alih-alih mencoba membantu diri Anda sendiri untuk sembuh dan pulih dari racunnya, tapi Anda mencoba menangkap ular itu untuk mencari tahu alasan ular itu menggigit Anda, untuk membuktikan bahwa Anda tidak pantas mendapatkannya. Nah, banyak gak orang kayak gini? Misalnya gini nih, kita dilukain sama orang, kita sakit hati, kita terluka sama orang itu.
Kebanyakan dari kita apa? Kita malah samperin orang itu, ya kan? Kita kejar orang itu, hei sini lu kenapa buat kayak gitu sama gue? Gue nggak pantas untuk lakukan untuk dapat perlakuan seperti itu gitu. Emang salah gue apa? Gue udah ngelakuin yang terbaik loh buat lo. Kok lo begini sih ngebalasannya? Banyak yang kayak gitu. Malah kita mengejar orangnya untuk mendapatkan pembelaan, ya kan? Sedangkan yang diminta Tuhan apa? Kita ya udah, lebih baik kita adalah menyembuhkan diri sendiri aja dulu, ambil waktu, tenangkan diri, prosesnya nikmatin dulu, sembuhin luka dulu. Ke depan kita bisa ambil pilihan, tindakan apa yang tepat daripada kita kejar orangnya yang ada nggak selesai-selesai, nggak kelar-kelar, bisa bertahun-tahun nanti. Enggak, walaupun orang itu udah memberikan jawaban nih, kita nggak terima sama jawaban, kita nggak puas, tetap aja pasti akan ada pembelaan lagi, nggak kelar-kelar sampai bertahun-tahun, dan itu akan membekas. Enggak, tetap gue nggak terima gitu kan. Lu tuh udah gue udah lakuin yang terbaik buat lo gitu kan, kurang apa gue coba sama lo, ya kan? Bukannya berarti kita misalnya, bukannya gue mau inget-inget ya gitu, tapi lu tuh nggak layak gitu loh, lu harusnya begini, gue udah melakukan segala sesuatunya buat lo gitu kan, kurang apa gue, tapi kalau begitu sama gue, banyak ngurusin kayak gitu nggak selesai. Hello, mendingan kita perbaiki diri kita sendiri. Oke? Jadi mulai sekarang jangan ngelakuin hal yang kayak gitu lagi, lebih baik kita fokus sama diri kita sendiri, sembuhin diri kita sendiri dulu, luka kita obatin. Gitu kita udah sembuh, kita sudah bisa bebas lagi. Ya, kita bisa menikmati hidup lagi dengan penuh sukacita, dengan damai sejahtera dari Tuhan. Kita bisa melakukan segala sesuatunya lagi dengan penuh plan-plan yang sudah jelas. Kita sudah punya batasan, kita sudah punya patokan, ya kan? Dari analisa-analisa yang sudah kita lakukan terhadap pribadi masing pribadi. Oke. Setelah Anda sembuh, setelah Anda sembuh, Anda akan memiliki dua pilihan. Yang pertama di sini melakukan rekonsiliasi atau memutuskan untuk tidak lagi menjalin hubungan dekat dengan orang tersebut. Ya. Nah, kebanyakan orang bilang, wah, yang kedua ini kayaknya sulit nih, nggak mungkin, nggak boleh memutuskan untuk tidak lagi menjalin hubungan, itu nggak boleh, itu salah. Oh no, gitu ya. Oke, kita bahas yang pertama, melakukan rekonsiliasi. Kalau melakukan rekonsiliasi itu harus dua pihak ya, nggak bisa satu pihak, ya kan? Kita harus rekonsiliasi sama pihak yang bermasalah dengan kita. Oke, menjalin kembali hubungan, namun rekonsiliasi boleh dilakukan. Tetap perlu untuk membuat batasan, bukan tembok ya, tapi batasan, supaya orang tersebut tidak mudah lagi untuk masuk lagi nih sebebasnya dia. Semoga dia nggak bisa lagi mengacak-ngacak lagi gitu kan. Kita bikin batasan. Oke, bukan berarti gue nggak berteman, tapi sekarang batasannya beda gitu ya. Mungkin yang tadinya saudara banget gitu ya, saudara gitu ya, tapi mungkin karena pengalaman buruk yang kemarin ya, kita sudah tahu nih batasan kita sama orang itu udah cukup sampai di sini saja, nggak lebih lagi gitu ya, nggak boleh masuk lagi sampai batas dalam gitu ya, sehingga kita tidak mengalami hal yang sama, sehingga kita sudah sudah tahu nih stop gitu kan, memastikan kita tidak terulang lagi. Karena kita udah tahu kan, kita sudah menganalisa orang tersebut gitu ya. Karena kan berdasarkan pengalaman buruk itu menjadikan kita untuk jadi lebih baik lagi supaya kita tidak jatuh ke lubang yang sama. Nah, kalau yang kedua ini banyak yang kontra juga, nggak bisa dong kita memutuskan hubungan dengan orang tersebut gitu kan, ya kan? Harus tetap ini, kamu berarti nggak mengampuni orangnya, bukan, gitu loh. Kita kan tahu orang ini berbuat sesuatu sama kita tuh dampaknya besar atau kecil. Kalau mungkin dia berdampaknya kecil, is oke lah. Tapi kalau dia udah berdampaknya besar banget gitu ya, resiko itu besar banget dan proses kita untuk memulihkan diri kita tuh berat, makan waktu, prosesnya lama gitu kan. Nah, kita punya hak untuk memutuskan untuk tidak lagi menjalin hubungan, tapi hubungan dekat ya, dengan orang yang telah menyakiti. Nah, teman-teman juga bisa lihat gitu loh. Kalau misalnya di sini di Amsal 22 ya, kita bisa baca sama-sama. Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Di sini ada aturan bagaimana kita bisa bergaul dengan orang siapa saja kriteria orang yang boleh bergaul gitu kan. Nih, kita lihat di sini Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Nah, lalu ada lagi ayatnya lagi.
Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Hello gitu ya. Gak semua teman tuh suka ya. Tapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Ini akan sulit. Ini akan masa seleksi ya. Oke. Lalu yang terakhir di 1 Korintus 15 ayat 33. Ini sebagai dasar saya selalu. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Di sini udah jelas aturannya. Tuhan juga ngasih aturan kok, ngasih batasan bagaimana kita untuk ngambil sikap untuk berteman dengan orang lain. Apa kita boleh terlalu dekat lagi atau tidak? Mungkin kalau orang sekarang anak Gen Z bilang toksik ya. Toksik, circle kita tuh kita harus seleksi gitu kan. Siapa yang orangnya memang positif atau yang vibes-nya negatif gitu. Ya kan? Motivator aja juga pada bilang, jauhilah toksik, orang yang membuat kamu jatuh, orang yang membuat kamu tidak berkembang. Jauhi toksik gitu kan. Nah, kita bisa pakai ayat ini, janganlah kamu sesat. Karena segala sesuatu yang baik yang kita miliki kalau kita terus berteman dengan orang tersebut yang punya kebiasaan buruk, mau gak mau kita akan turun. Pertama-tama kita akan yoyo, naik turun, lama-lama kita ikutan turun. Nah, itu resikonya. Jadi kita punya hak untuk memilih apakah kita rekonsiliasi atau ya kita memutuskan hubungan, ya tidak terlalu dekat lagi. Oke. Nah, masih banyak lagi sih pasal-pasalnya berhubungan dengan bagaimana kita yang mengatur bagaimana kita berhubungan dengan teman supaya kita memiliki pergaulan yang baik, ya kan? Karena satu hal yang perlu diperhatikan, besi menajamkan besi, sesamanya menajamkan sesamanya. Pergaulan yang baik bisa dirusak oleh pergaulan yang buruk. Ingat, kita selalu mau naik bukan turun, ya kan? Kita mau berbuah, kita mau berkelimpahan, kita mau hidup dalam Tuhan, dalam penyertaan Tuhan yang dahsyat, ya kan? Dan perlu diingat, segala sesuatu untuk mendapatkannya itu tidak mudah. Kita butuh pertolongan Roh Kudus yang memimpin hidup kita, membimbing kita, menuntun kita, memampukan kita supaya kita bisa melaluinya. Oke. Untuk terakhir, kata penutup, mengampuni adalah pekerjaan yang sulit, paling sulit, ya kan? Tapi mesti kudu harus wajib kita lakukan. Suka nggak suka, bisa nggak bisa, mau nggak mau, mampu nggak mampu, harus, ya kan? Namun dengan pertolongan dan tuntunan Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan untuk dapat memilih untuk mengampuni, maka kita pasti bisa untuk melepaskan pengampunan kepada siapapun. Mau keluarga, mau pasangan, mau anak, mau teman, mau saudara, kerabat, siapapun itu, pimpinan, rekan kerja, sahabat dari kecil sekalipun, ya kan? Kita bisa melepaskan pengampunan kepada mereka, kepada orang yang bersalah kita, pada orang yang bersalah pada kita. Lalu gunakanlah 3 buah roh tadi untuk dapat mengampuni, ya kan? Ada kasih, damai sejahtera, dan penguasaan diri. Karena yang paling penting itu adalah penguasaan diri. Bagaimana kita bisa menundukkan emosional kita, menundukkan ego kita, bahwa segala sesuatunya itu untuk mendatangkan kebaikan. Ingat bahwa kita hidup ini, ya kan, bukan untuk masa yang besok, 1 hari ke depan, 1 tahun ke depan, tidak. Hidup kita itu untuk masa depan yang panjang, karena kita mempunyai harapan yang dahsyat. Kita pengen hidup kita diberkati, kita pengen kita menjadi berkat, kita pengen anak-anak kita semuanya juga hidupnya dahsyat, mereka juga menikmati berkat. Bisnis kita, apapun kita kerjakan semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan dahsyat, luar biasa. Dimanapun kita dipercayakan Tuhan, kita dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Segala sesuatunya itu kembali lagi semuanya atas izin Tuhan. Nah, untuk mendapatkan atas izinnya, ya kita harus hidup dalam perkenanannya, melakukan perintah-perintahnya. Oke, nggak akan ada nilai kalau tidak ada ujian, ya kan? Dan tidak akan ada hasil yang baik kalau kita tidak bisa melaluinya. Karena kalau kita gagal, kita akan terus ngulangi lagi. Kita akan masuk ke dalam masalah yang sama. Kalau kita sulit mengampuni, kita akan ketemu orang-orang yang akan terus bermasalah, yang akan menimbulkan permasalahan yang sama. Oleh sebab itu, yuk mari sama-sama kita ambil keputusan. Kita sama-sama Tuhan, kita mau hidup damai, penuh sukacita. Lewat siapapun, mau saudara, mau pasangan, mau suami kita, mau istri kita, ataupun mau anak-anak kita,
mau keluarga kita, kerabat kita, sahabat kita, sekalipun siapapun mereka, lepaskan pengampunan. Dan yang terlebih lagi Tuhan bilang apa? Selain kita melepaskan pengampunan, kita mendoakan. Dan yang paling sulit yang Tuhan minta, kita memberkati. Ini yang paling sulit, ya, memberkati. Bisakah kita memberkati orang yang sudah melukai kita? Bisakah kita memberkati mereka yang sudah menjatuhkan kita? Bisakah kita memberkati mereka, mendoakan mereka supaya dapat berkat dari Tuhan? Mereka hidupnya penuh dengan sukacita, mereka juga hidupnya penuh dengan damai. Bisakah kita seperti itu? Mari kita sama-sama minta pertolongan Tuhan supaya kita bisa melakukan segala sesuatunya yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan pimpinan Roh Kudus yang menyertai hidup kita, sehingga segala sesuatunya dipermudahkan, segala sesuatunya dapat kita lampaui, kita hidup kita kemenangan, anak-anak penuh sukacita, anak-anak berdamai sejahtera, semuanya menikmati berkat Tuhan. Yang utama kita hidup dalam perkenanan Tuhan, karena untuk mendapatkan perkenanan Tuhan itu penuh usaha yang luar biasa. Tidak mudah untuk mendapatkan hidup dalam perkenanan Tuhan. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh mendapatkan pengetahuan yang luar biasa, mendapatkan reminder bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak mudah. Untuk memberikan pengampunan kepada orang yang sudah melukai hati kita itu tidak mudah. Yes Bapak, sangat sulit. Itu butuh proses yang luar biasa. Bagaimana mungkin kami bisa melupakan? Bagaimana mungkin kami bisa memberkati? Bagaimana mungkin kami bisa mendoakan dia? Siapapun orang yang sudah menyakiti hati kita Tuhan. Tapi Engkau yang berkata, kalau saya mau hidup dalam perkenan Tuhan, kalau kamu mau hidup dalam perkenan Tuhan, kalau kita mau hidup dalam perkenan Tuhan, kita wajib melakukan perintah Tuhan. Tidak ada sesuatu yang dapat dengan mudah. Segala sesuatu yang kita usahakan dengan penuh penuh upaya yang luar biasa, kita percaya segala sesuatunya juga mendatangkan kebaikan. Kita percaya Roh Kudus yang memampukan kita. Segala sesuatunya dapat terjadi, segala sesuatunya dapat mungkin. Percayalah, segala suatu permasalahan kita hadapi, kita selalu berpikir bahwa itu untuk mendidik kita, untuk menjadikan kita lebih dewasa, untuk belajar, untuk memperbaiki mungkin karakter kita masih ada yang kurang tepat, memperbaiki segala kekurangan kita, mungkin buat kita lebih baik lagi. Dan kita percaya kalau kita mendapatkan pengalaman yang luar biasa, Tuhan juga pasti sudah siapkan hal yang dahsyat yang luar biasa di depan kita. Percaya dan imani, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, karena segala sesuatunya Dia mengetahui apa yang akan kita hadapi. Jangan biarkan diri kita terintimidasi oleh si iblis. Jangan biarkan kita jatuh ke dalam lubang yang sama. Berikan hati kita, ruang kita untuk Roh Kudus yang menggenapi segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan. Ini kami anak-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang menyertai hidup kami. Engkau yang memampukan kami sehingga segala sesuatunya dahsyat dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus yang selalu memampukan kami, memberikan penghiburan kepada kami, membimbing kami, mengajar kami, menegur kami, sehingga segala sesuatunya yang Tuhan izinkan menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersukacita di dalam satu nama yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan lagi kepada Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati firman Tuhan. Saya percaya kita semua sangat diberkati firman Tuhan yang mengajari kita untuk kita terus mengampuni kepada setiap orang yang bersalah kepada kita. Puji nama Tuhan. Saudara, mari kita siapkan persembahan kita, kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara yang rindu menabur juga, yang mungkin mengikuti secara online, saudara boleh mentransfer atau men-scan QR code yang tersedia yang ada, nomor rekening yang ada. Saudara, mari kita menabur dengan sukacita. Sebelum kita bersatu dalam doa, Tuhan terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar malam hari ini. Sungguh memberkati setiap kami.
untuk kami boleh belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, urapi lebih lagi, pakai lebih dahsyat. Dan saatnya kami memberikan persembahan kami, bila kami memberi dengan sukacita, dan kami berikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara yang sudah memberi. Diberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi dalam nama Yesus. Mari kita akhiri ibadah kita malam hari ini Saudara. Haleluya. Ya, sebelum kita tutup, saya mau bertanya, Bapak Ibu yang ada di sini, mungkin juga yang mengikuti secara online, adakah pertanyaan dengan firman Tuhan yang kita dengar malam hari ini sebelum kita tutup ibadah kita Saudara? Ada yang mau bertanya, mungkin boleh melalui chat yang ada. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita malam hari ini. Besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini kami boleh memuji menyembah Tuhan. Kami sungguh percaya Engkau Allah yang disenangkan atas setiap doa pujian penyembahan kami, dan kami juga bersyukur sekali lagi untuk firman Tuhan yang memberkati setiap kami.
Biarlah firman boleh menjadi rema dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Dan malam hari ini kami terus berdoa untuk semua kami, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sakit bila hari ini, malam hari ini, jamahan-Mu, hadirat-Mu menjamah mereka, menyembuhkan mereka. Oleh kuasa bilur-bilur darah Yesus mereka telah sembuh. Mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berputus asa diberi pengharapan yang baru. Bahkan mereka yang kekurangan diberkati berlimpah-limpah. Sungguh kami percaya firman-Mu, Engkau Allah yang memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan kemuliaan-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah hidup kami terus mengasihi-Mu, semakin hari semakin cinta akan Tuhan, semakin radikal dengan Tuhan. Terima kasih, dan kami juga berdoa untuk seluruh pengurus persekutuan doa ini Tuhan. Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan Yesus hikmat, kebijaksanaan, pengurapan yang dari Tuhan terus turun atas semua pengurus yang mengelola persekutuan doa ini Tuhan. Tuhan pakai lebih lagi, diberkati dalam usaha, diberkati dalam keluarga, diberkati dalam pelayanan. Tuhan terus diperluas daerah pelayanannya di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap kami juga yang ada di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami Tuhan. Tibakan kami dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Roh maut, kecelakaan, sakit, penyakit tidak akan menimpa kami oleh karena kami ada dalam naungan kasih Tuhan. Dan kami terus bersuka cita dalam hadirat-Mu sepanjang malam hari ini hingga besok dan seterusnya. Kami ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami bersyukur. Semua kita diberkati, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita sudah selesai Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.